Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Juliana. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Pertambangan dengan NIM 22080097. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil laporan yang telah saya lakukan dengan judul mengukur lebar sungai. Dengan tujuan, pertama, mahasiswa terampil dalam mengukur sungai tanpa menyeberangi. Kedua, mahasiswa terampil mengaplikasikan perbandingan sisi segitiga dalam pengukuran di lapangan. Landasan teori. Membuat garis lurus yang terhalang di lapangan. Dimaksudkan pembuatan garis lurus tidak dapat dibuat secara langsung, tetapi ada rintangan atau halangan. Halangan yang dimaksud tersebut antara lain jalan kereta api, sungai atau bangunan dan lain sebagainya. Membuat garis lurus di lapangan merupakan sesuatu yang penting dalam pengukuran lahan pertambangan. Keadaan lain yang mengukur lebar sungai tanpa melewatinya ialah bila di antara titik-titik ujung B dan Q terdapat halangan yang berupa sungai, sehingga suatu titik ujung tidak kelihatan dari ujung lainnya. Oleh karena itu, untuk mengukur lebar sungai tanpa melaluinya ini ditentukan titik-titik di lapangan yang terletak di garis lurus yang menghubungkan dua titik dengan titik yang cukup banyak, sehingga mengukur lebar sungai tanpa melewatinya itu terlihat jelas. Pada tahap perancangan tambang, ada kalanya akan menemui sebuah sungai yang sangat lebar yang tidak bisa diseberangi, sehingga menyebabkan kita menemui suatu kendala dalam pengukuran panjang suatu garis. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui lebar sungai tanpa harus menyeberangi, kita dapat menggunakan prinsip perhitungan segitiga bangunan. Pertama, kita harus menentukan suatu titik pembidiknya di seberang sungai yang tidak bisa kita seberangi tersebut dan suatu titik yang mewakili lebar sungai. Mengukur lebar sungai tanpa melewatinya maksudnya pembuatan garis lurus tidak dapat dibuat secara langsung karena pada rintangan dan halangan. Dalam pengukuran lebar sungai tanpa melewatinya menggunakan garis bantu, segitiga, siku-siku, dan perhitungan dengan perbandingan 3, 4, dan banding 5. Dengan perbandingan segitiga diperoleh persamaan PQ sama dengan PC dibanding DG dibanding EC. Nilai PQ dapat dihitung menggunakan persamaan PQ sama dengan PC dikali DE per EC. Panjang BQ dapat dihitung dengan cara BQ sama dengan P dikurang PA ditambah AB. Ketiga, alat dan bahan, yaitu alat 1, alat tulis dan buku tulis. Kedua, yalon. Ketiga, pen ukur. Keempat, pita ukur. Kelima, kompas. Keenam, rompi. Dan ketujuh, helm safety. Langkah kerjanya. Pertama, yang harus dipersiapkan yaitu alat yang dibutuhkan. Buat bon alat yang serta tanda tangan yang diketahui oleh dosen. Ketiga, bawa alat dan menuju ke lokasi praktek. Kedua, menempatkan titik di lapangan, yaitu tentukan sebuah objek statis di seberang sungai, seperti bangku, batu, pohon, tiang, lampu, dan lain-lain. Objek ini nantinya diberi nama sungai titik Q. Kedua, tancapkan yalon atau patok pada titik P sehingga didapat garis lurus PBQ. Titik Q diseberangi sungai. 3. Buat garis PC tegak lurus terhadap PBQ. AD sejajar PC. Ukur jarak AB, AD, PC, dan AP. Dengan perbandingan segitiga diperoleh persamaan PQ dibanding dengan PC sama dengan DE dan sama dengan EC. Nilai PQ didapat dari hitungan menggunakan persamaan PQ sama dengan PC dikali DE per EC. Selanjutnya, data praktikum. Langsung dibacakan ke dalam hasil pengolahan data. Yang pertama, titik P ke Q, jarak sebenarnya 17,70 meter pada jarak peta 17,7 cm. Titik P ke A, jarak sebenarnya 3,76, jarak pada peta 3,76 cm. Titik P ke B, jarak sebenarnya 6,70 meter, jarak pada peta 6,7 cm. Titik Q ke C, dengan jarak sebenarnya 17,70 meter dan jarak pada peta 17,7 cm. Jarak titik Q ke D dengan jarak sebenarnya 14,20 meter dan jarak pada peta 14,2 cm.
Titik P ke D, jarak sebenarnya 5,96 meter dan jarak pada peta 5,96 cm. Titik P ke C, jarak sebenarnya 4,10 meter dan jarak pada peta 4,1 cm. Titik B ke C, jarak sebenarnya 7,40 dan jarak pada peta 7,4 cm. Titik E ke C, jarak sebenarnya 1,17 meter dan jarak pada peta 1,17 cm. Titik B ke A, jarak sebenarnya 3 meter dan jarak pada peta 3 cm. Titik B ke Q, jarak pada sebenarnya 11 meter dan jarak pada peta 11 cm. Titik A ke D dengan jarak sebenarnya 3,30 meter dan pada peta 3,3 cm. Titik D ke E, jarak sebenarnya 3,65 meter dan pada peta 3,65 cm. Titik D ke C, jarak sebenarnya 2,76 dan pada peta 2,76 cm. Jarak P ke E dengan jarak sebenarnya 3,30 meter dan pada peta 3,3 cm. Titik A ke Q, jarak sebenarnya 13,94 meter dan pada peta 13,94 cm. Titik A ke E, jarak pada peta 5,96 meter dan pada peta 5,96 cm. Gambar kerja dilampirkan pada kertas milimeter blok. Kesimpulannya, pertama, pada tahap perancangan tambang ada kalanya kita menemui sebuah sungai yang sangat lebar. Oleh karena itu, untuk dapat mengetahui lebar sungai tanpa harus menyeberangi, kita dapat menggunakan prinsip perhitungan segitiga sebangun. Kedua, panjang BQ dapat dihitung dengan cara BQ sama dengan PQ dikurang PA ditambah AB. Ketiga, dengan perbandingan segitiga diperoleh persamaan PC sama dengan PQ sebanding dengan DC dan sebanding dengan EC. Keempat, skala penggunaan 1 dibanding 100. Saran, pertama, hitunglah data dengan benar agar tidak ada kesalahan. Kedua, memperhatikan keselamatan alat dan kerja. Ketiga, fokus, teliti dan tidak bercanda pada saat melakukan praktikum agar tidak ada kesalahan data. Dokumentasi dilampirkan pada halaman belakang. Baiklah, segitu yang dapat saya sampaikan pada laporan kelima saat ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gucci, Prada, Louis, на мне только Фэнди худи. Ты мне звонят из